Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Baik, saya ke FKMTI bersama Pak Budiarjo terlebih dahulu. Tadi disebutkan dalam keterangan pers bahwa ada legalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan mafia kepemilikan tanah. Anda bisa menjelaskan apa yang Anda sebut dengan legalisasi oleh pemerintah soal itu? Terima kasih. Perkenalkan kami dari Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Yang saya maksud legalisasi itu adalah terbitnya sebuah sertifikat. Terbitnya sebuah sertifikat kepemilikan tanah itu adalah legalisasi sebuah negara. Oke. Legalisasi sebuah negara. Nah, kemudian di atas tanah yang sudah dilegalisasi oleh negara terbit kembali legalisasi baru. Nah, tapi sebelumnya saya luruskan, yang di FKMT itu tidak ada sertifikat palsu. Oke. Hasil terbitan BPN. Saya ulangi ya. Ya. Semua diterbitkan hasil BPN. Di FKMTI 80% korbannya sertifikat double. Oke. Dilakukan oleh BPN. Baik. Jadi kita tidak terkait dengan yang dibuat mafia yang memalsukan sertifikat. Jadi kalau disebutkan ada legalisasi dari pemerintah terhadap perampasan tanah, Pak Budiarjo? Nah, jadi begini, kenapa saya katakan begitu? Kalau seorang punya sertifikat dan muncul sertifikat baru, kemudian di atas sertifikat lama, berarti ada legalisasi dua kali di atas satu lahan. Oke. Ya, dan pemerintah tahu soal itu karena menurut Anda sudah tertuang dalam sertifikat ya? Ya, kan itu dua-duanya produk BPN. Ya, baik. Oke. Nah, karena dua-duanya produk BPN dan ini urusan eksekutif dan urusan negara, sebaiknya jangan disuruh korbannya yang bertarung di pengadilan. Diselesaikan oleh negara, karena ini masih ranah eksekutif. Oke. Nah, jadi kalau ini semua dibawa ke ranah pengadilan, saya yakin perampasan tanah yang ada di Indonesia ini penyelesaiannya 100 tahun juga tidak akan selesai. Oke, baik Pak Budiarjo. Jadi Pak Bagus tadi dari FKMTI menyatakan seperti itu, dalam satu bidang tanah sampai ada 2 sertifikat yang semuanya adalah produk BPN. Artinya pemerintah tahu tapi tidak diselesaikan. Kenapa Pak Bagus bisa terjadi seperti ini? Sebentar ya. Ya, silakan Pak Bagus. Mbak Cindy, kita bedakan antara tukang sertifikat dengan sertifikat palsu. Jadi sertifikat sebagaimana tadi Pak Budiarjo sampaikan, itu memang ya. Jadi saya mungkin perlu menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Nah, jadi perkembangan teknologi ini kan berkembang ya. Dulu misalnya tahun 70 sampai tahun 90 ini sertifikat hanya ada buku tanah tanpa ada surat ukur. Kemudian berkembang setelah teknologi pengukuran sertifikat dengan surat ukurnya ya batas-batas koordinatnya adalah batas-batas alam. Yang ketika batas alam itu dibuang misalnya dengan batas pohonnya ditebang dan batas sungainya diluruskan, itu koordinatnya kita kehilangan koordinat. Ini teknologi dulu. Kemudian juga pendaftaran tanah itu perlu infrastruktur dalam pengukuran. Apa itu peta pendaftaran tanah? Ketika UPA baru berlaku, itu peta pendaftaran tanah itu masih belum terproduksi secara lengkap. Bahkan sampai sekarang ini kita jalankan dengan pemetaan, ya. Sehingga dengan demikian, Mbak Cindy, ini ada sertifikat yang dalam istilah kita flying persil. Dan kemudian pemiliknya tidak menguasai tanahnya, gitu ya. Nah, kemudian ada penguasaan oleh pihak lain, bukan berarti beritikat buruk, cuma ketika diajukan permohonan sertifikat tidak ada identifikasinya, untuk kita mengidentifikasi apakah di situ sudah ada sertifikat belum. Sehingga terjadilah
overlap. Kemudian pemekaran wilayah, misalnya Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tangerang, Jakarta Selatan. Itu ketika terjadi pemekaran wilayah, kemudian ada data yang tidak tercover di wilayah yang baru, blank. Di wilayah yang baru seakan-akan itu belum terbit sertifikat. Dikeluarkanlah sertifikat. Kemudian ternyata sudah ada sertifikat dari wilayah. Ini akibat yang terjadi karena infrastruktur ya. Dan ini dapat dikatakan adalah suatu ketidaksengajaan. Tapi ini adalah PR. Dan karena itu, PR terus memperbaiki infrastruktur kita. Kita lakukan pemetaan sejak masif dan kita lakukan beberapa sistem lengkap. Dan yang lain adalah untuk mengcover hal-hal seperti itu sehingga nanti setiap bidang tanah supaya jelas haknya. Seperti itu. Baik, Pak Bagus, jadi yang ingin Anda sampaikan tidak ada mafia tanah di sini ketika ada satu bidang tanah dengan 2 sertifikat. Tidak selalu, tapi yang terjadi tumpang tindih dapat saya jelaskan seperti itu. Oke, tidakkah ada sistem yang bisa mendeteksi bahwa sebidang tanah itu sudah pernah tercatat sebelumnya hingga keluar sertifikat? Ketika ada yang mengajukan, langsung keluar, ini sudah ada sertifikat sebelumnya. Tidakkah ada sistem itu? Ya, jadi itu karena satu dan lain hal karena terkait teknologi. Tapi bukan berarti tidak terjadi sekarang ini. Kalau kita bicara itikat baik seseorang ya, bisa saja sertifikat yang sudah ada ditimpa lagi sertifikat lain dengan satu kesengajaan bisa saja. Tapi itu pasti bisa diketahui kemudian. Baik, Pak Budiarjo. Jadi tidak semuanya soal mafia tanah, ada juga soal sistem yang dan teknologi tadi yang disebutkan oleh Pak Bagus sampai ini bisa terjadi ketika ada dua sertifikat dalam satu bidang tanah. Pak Budiarjo. Terima kasih Pak, penjelasannya Pak Agus. Nah, maaf, yang ada di FKMT itu sertifikatnya sedang diagunkan di bank. Itu banyak. Dan bisa muncul sertifikat baru. Cicilan sedang jalan. Gampang. Jadi sebenarnya narasi yang dibangun teman-teman yang di BPN itu berbeda dengan yang kami alami. Yang kami alamin itu adalah di atas tanah kami, yang kami duduki, yang rumahnya kami tinggalin, terbit sertifikat. Dan sertifikatnya sedang diagunkan di bank. Tiba-tiba muncul yang baru langsung dieksekusi. Sebenarnya mohon maaf Pak Agus, ini hanya kita menyelesaikan, ini kan masalah negara kita. Ini harus kita selesaikan kan. Kita duduk bersama, menyelesaikannya pun sangat sederhana. Warkahnya data yang baru, buka data yang lama, kita lihat. Kita dudukkan masalahnya. Siapa? Karena tanah itu tidak bergerak. Mobil yang bergerak aja, yang punya BPKB itu bisa dicari. Dan polisi gampang, apalagi tanah. Mohon maaf Pak, tanah saya memang girik. Terbit sertifikat. Begitu kita tanya BPN, tidak ada di situ sertifikat. Begitu kita urus, tidak bisa. Baik Pak Budiarjo. Jadi mungkinkah penyelesaian sengketa tanah ini dengan adu data seperti yang diajukan FMKTI, Pak Bagus? Saya tadi kurang menyimak karena terputus-putus ya Mbak ya. Tapi mungkin begini Pak Budiarjo, Mbak. Kita kalau bicara itu, tadi kan saya sampaikan penyebab. Solusinya kan penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalah itu ya dalam satu bidang tanah memang harus hanya ada satu sertifikat. Jadi kalau dari satu sertifikat ya pasti yang satu mungkin asli tapi cacat secara administrasi, kan? Bisa juga palsu, kan? Salah satunya harus batal, nggak bisa dua-duanya berlaku. Nah, proses ini seperti tadi Pak, kalau saya tidak salah dengar dari Pak Budiarjo. Ini sebetulnya ada 2 mekanisme. Satu, proses melalui jalur litigasi. Kita tidak minta mereka untuk ke pengadilan, tapi mereka kadang sudah berperkara di pengadilan.
Dan kemudian putusan pengadilan itulah yang kita laksanakan. Kemudian bisa juga karena cacat administrasi, gitu kan, artinya tidak selalu melalui putusan pengadilan, juga bisa juga kita lakukan pembatalan salah satunya. Namun untuk sampai di situ, tentu seperti tadi Pak Budiarjo sampaikan, kita juga lakukan penelitian secara ketat, jadi tidak serta-merta kita batalkan salah satunya, tapi kita juga lakukan satu penelitian. Baik, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia memilih untuk adu data dibandingkan menyelesaikan sengketa tanah di pengadilan. Apa alasan lebih detailnya akan kami bahas selepas jeda di Kompas Petang. Saya ke Pak Budiarjo. Pak Budiarjo, kalau dari data Anda, ada berapa kasus yang melibatkan mafia tanah yang masih bersengketa? Karena KSP mengklaim selama 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin menuntaskan kasus konflik lahan dan agraria. Tapi dari data Anda, apakah masih banyak kasus yang belum terselesaikan? Terima kasih, Mbak. Kalau di FKMT itu karena sifatnya banyak dalam grup, ada di pertambangan, ada di perkebunan, itu kita itu ada di atas 30.000. 30.000? Iya. Jadi yang dinarasikan teman-teman di BPN ini saya juga tanda tanya. Jangankan itu, di Jakarta saja itu kirai yang sudah menetap dari tahun 30, ada sertifikat 10 dan 12 dihadirkan di sana yang sudah 3 kali mati dihidupkan. Udah mati dan itu didalilkan lagi. Rekan-rekan warga yang ada di kirai untuk mengajukan di PTSL itu sampai detik ini tidak bisa. Itu satu contoh dulu. Pak Bagus, 30.000 data dari FKMTI, 30.000 kasus yang belum diselesaikan. Data Anda Pak Bagus? Tadi kan disampaikan oleh Pak Budiarjo, itu diikuti juga tambang, berikuti juga yang lain-lain. Kan tidak semuanya itu kewenangan BPN. Kewenangan BPN itu yang menyangkut administrasi pertanahan. Nah, kita memang kasus-kasus pertanahan ada yang belum selesai, bukan. Kita selalu menangani kasus pertanahan. Tapi Mbak Cindy, tidak semua kasus pertanahan itu bisa selesai oleh BPN. Banyak hal-hal lain yang berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa. Misalnya, saya sampaikan ya, kasus-kasus yang menyangkut tanah-tanah aset negara misalnya, ya, itu kita perlu koordinasi dengan instansi terkait lain yang berkepentingan, ya, misalnya ada pemasaran masyarakat di atas tanah yang juga aset. Kemudian misalnya yang sudah ada putusan pengadilan ini misalnya yang satu memenangkan A, yang satu memenangkan B, gitu kan, sehingga BPN kan melakukan eksekusi administrasinya melaksanakan putusan yang mana, gitu. Nah, ini juga perlu koordinasi juga antar instansi yang itu kendalanya ya. Ini, ya. Kemudian misalnya kadang ada yang sudah kita putus. Tapi kemudian keputusan kita ini kan karena sifatnya administrasi bisa digugat lagi. Digugat lagi, kemudian gugatan itu mengabulkan gugatan yang satunya. Kita harus membatalkan keputusan kita. Kita laksanakan putusan pengadilan karena putusan pengadilan kan harus dianggap benar. Res judicata pro veritate habetur. Itulah sehingga seakan-akan sudah mati, hidup lagi, gitu. Tapi karena putusan pengadilan bunyinya demikian, kita laksanakan. Silakan Pak Budiarjo ditanggapi. Terima kasih Pak Bagus. Kita diskusi ini mencari jalan keluar untuk pertanahan kita. Karena negara NKRI ini harus kita jaga. 80% tanah kita dikuasai korporasi, Pak. 13% oleh asing. Nanti sebenarnya kita paham banget. Karena kami korban, Pak. Saya jelaskan dulu ya, Bu. Bahwa FKMT itu pengurus dan anggotanya semua korban. Di luar korban tidak boleh. Itu saya jelaskan. Yang kedua, kami membedakan sengketa dengan perampasan tanah. Ini harus jelas dulu nih.
Nah, kami hanya menangani perampasan tanah. Saya buatkan definisinya. Kalau itu sengketa tanah adalah perebutan atas satu lahan atau dua lahan oleh satu atau dua orang yang punya hubungan hukum, yang punya hubungan waris, atau punya hubungan bisnis. FKMTI tidak. Kami punya sertifikat, tiba-tiba muncul sertifikat kembali. Jadi kalau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, Pak Budiarjo, ya, bahwa memang ada kendala betul dihadapi oleh BPN dan juga Kementerian ATR. Oh iya, ini saya jelaskan dulu Bu, supaya nanti larinya ke sana. Ya. Jadi ya, saya mau menanggapi Pak Bagus tadi, memang betul itu kalau sengketa. Kami ini perampasan, kami tidak pernah melepas hak kami lokasi kami tinggal, kami tempatin. Tiba-tiba terbit sebuah sertifikat di atas kami, overall dari data yang kami dapat bahwa mafia kerjasama dengan oknum BPN menerbitkan sertifikat di atas tanah kami menggunakan data di tempat lain. Baik, Anda menyebut oknum BPN, Pak Budiarjo ya? Kami sudah memberikan kepada BPN pusat 11 kasus untuk siap diadakan adu data. Kalau benar kami tidak benar, kami siap dipidana. Oke, silakan Pak Bagus. Ada pemerasan dan ada oknum BPN yang disebut oleh Pak Budiarjo dalam kasus ini. Ya, jadi tadi saya sampaikan, kalau yang menyangkut sengketa, tadi penyelesaiannya demikian Mbak Cindy. Nah, kalau yang dimaksud adalah overlap dengan sertifikat yang palsu misalnya, atau didasarkan data-data palsu, gitu ya. Ini kita terima aduan itu, tetapi juga kita punya keterbatasan karena kita tidak mungkin menguji material satu satu dokumen. Namun secara administrasi kita bisa trace, gitu ya. Tapi kalau ternyata memang itu mengandung satu kepalsuan, inilah yang kemudian kita bekerja sama dengan Bareskrim, dengan Kejaksaan, kita gelar bersama. Dan kalau memang itu ada indikasi kepalsuan, berarti itu ada indikasi pidana, maka nanti dari Bareskrim lah yang akan melakukan penyidikan untuk itu, gitu kan? Oke, baik, Pak Bagus. Kalau Jadi, akhirnya FKMTI menginginkan atau mengajak Kementerian ATR BPN adu data sajalah, tidak diselesaikan lewat pengadilan, apa jawaban Anda? Bisa saja, boleh saja. Boleh? Boleh saja, nggak ada masalah. Oke, itu sangat mungkin ya dilakukan ya? Bisa. Kita kan terbuka, Mbak. Setiap pengaduan, baik. kita terbuka. Kan FKMTI warga masyarakat juga kan. Baik, singkat saja karena ini BPR, ATR dan juga BPN sangat terbuka kepada korban mafia tanah seperti Pak Budiarjo dan kawan-kawan. Singkat saja terakhir ke Pak Budiarjo, silakan. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih responnya. Kami sudah ada 11 laporan di BPN 3 tahun yang lalu, itu saja diproses karena dulu nanti mungkin saya bisa sampaikan ke Bapak direct ya. Itu saja yang kita adu data. Mungkin mudah-mudahan ini bisa pola penyelesaian untuk penyelesaian sengketa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bertemu ya, berdialog FKMTI dan juga Kementerian ATR BPN. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih juga Pak Budiarjo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama-sama, terima kasih.